Ini mohon izinkan saya untuk share screen. Saya akan share screen. Oke, jadi saya mengambil tema di sini adalah teman dalam perjalanan iman, teman-teman. Terambil dari Injil Lukas, kisah Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai ayat 35. Yang punya Alkitab boleh membukanya bersama-sama dengan saya. Kita akan membahas hanya ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Tapi saya akan mengajak kita untuk mendengarkannya secara audio dari Alkitab suara yang sudah saya edit, dan teman-teman boleh mengikutinya dari slide yang saya putarkan di sini. Ya. Oke, di sini juga ada teksnya. Saya akan putarkan dulu. Kenapa agak susah? Sorry. Tombol play-nya kenapa nggak keluar? Ini dia. Mari kita dengarkan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan
apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Shalom, rekan-rekan, terdengar suara saya? Terdengar ya? Terdengar, Oke. terdengar. Nah, Terdengar tadi kita loh, sudah, ya, tadi kita sudah dengar ya pembacaan firman Tuhan ya secara audio. Nah, teman-teman, saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya, biar saya lebih muda begitu ya. Nah, bagaimana perasaan teman-teman, pikiran teman-teman, dan respon teman-teman saat berjumpa dengan yang asing? Katakan ada seseorang yang asing yang belum kita kenal, seseorang yang mungkin saja dari latar belakang, budaya, dan bahasa yang sama, tetapi kita belum kenal sebelumnya. Ya. Dia mungkin berpenampilan sama seperti kita, dia mungkin berbicara dengan bahasa yang sama dengan kita, ya, tetapi kita tidak kenal. Tentu kita merasa kurang percaya, bukan? Kita bisa merasa was-was. Apalagi kalau seseorang itu datang dari latar belakang budaya yang berbeda sama sekali. Contoh di Indonesia, ya, di Indonesia seringkali istilah asing, aseng, ya, dinarasikan itu sebagai sesuatu yang mengancam, gitu ya, sesuatu yang membahayakan keadaan negara. Contoh, ini, ya kan? Ada lagi, tuh ya. Jadi istilah asing, aseng, begitu ya. Misalnya tenaga kerja asing, antek asing, modal asing, dianggap dinarasikan sebagai sesuatu yang membahayakan. Seolah-olah negara Republik Indonesia itu bakal kolaps dengan kedatangan orang-orang yang sebagai tenaga kerja asing atau modal asing, begitu ya. Nah, bisa merasa seperti ini. Tapi sebenarnya teman-teman, ya, kita itu juga perlu membuka diri pada yang asing. Ya, memang mengundang, ya, membuka diri pada yang asing itu mengandung resiko. Memang ada resiko, gitu ya. Namun apakah perjumpaan dengan yang asing itu selalu hanya membawa dampak yang buruk? Menurut teman-teman gimana? Apakah selalu? Ya tentu kalau pertanyaan selalu tidak. Ada juga banyak manfaatnya. Kalau modal asing yang masuk ke dalam negara kita itu dikelola dengan baik, tentu harusnya membawa manfaat dan dampak yang baik. Kemudian tenaga asing datang ke Indonesia yang punya skill, yang punya kemampuan, bisa alih teknologi, ahli keahlian gitu, bisa apa ya, transfer of knowledge, transfer ilmu, gitu kan ya. Nah, sebagai contoh, saya sebagai orang asing pernah berada di Republic of China, di Taiwan. Ada teman-teman yang bisa menemukan foto saya di sini? Ini saya pakai baju coklat. Bulim, ini saya masih muda, puluhan tahun yang lalu, Bulim. Ya, Lau Selim, sorry, saya udah lidahnya udah terbiasa. Ya. Nah, ini saya, ya, waktu masih muda belum menikah di Taiwan. Ya, ini kampus saya di Fengjia Dashi, ya, di Universitas Fengjia di Taichung. Ya, ini teman-teman saya juga orang-orang asing, bukan orang-orang Taiwan. Mayoritas mereka adalah orang Malaysia, keturunan Tionghoa. Ya, teman-teman saya ini ada orang Malaysia, sekelas di jurusan elektronik. Ini ada orang Burma. Dulu namanya Burma, sekarang Myanmar. Ya, yang lagi rusuh itu karena junta militer. Ini orang Myanmar. Ada beberapa. Di kelas saya kalau tidak salah ada 2 atau 4, saya agak lupa, 2 atau 4 orang Myanmar, begitu ya. Karena ada beberapa yang gagal nggak sampai selesai, gitu dia tinggalkan. Kayaknya 4 ya, tinggal 2 yang meneruskan sampai tuntas, gitu ya. Nah, ini teman sekamar saya, roommate saya. Ini di lapangan olahraga, ya. Ini 3 orang ini adalah teman sekamar saya. Mereka adalah orang Chinese di Malaysia. Ya, mereka kembali lagi setelah studi kembali ke Malaysia. Ya, teman-teman saya nih, teman sekamar. Nah, jadi sesuatu yang asing itu tidak selalu buruk begitu ya, tidak selalu negatif gitu ya. Dalam hal ini juga kita membaca kisah bagaimana Tuhan Yesus pernah dianggap sebagai orang yang asing. Ya, di dalam perjalanan Kleopas dan satu orang murid, bukan yang termasuk 12 murid ya, satu orang murid ini ya murid yang lain begitu ya, muridnya Tuhan Yesus. Dalam konteks cerita, kisah ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi mereka pada hari Minggu itu sudah mendengar dari perempuan-perempuan
kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi mereka masih ragu karena mereka belum menyaksikannya secara langsung begitu. Nah, dua murid itu salah satunya adalah disebutkan namanya Kleopas. Tapi satu lagi kita tidak tahu siapa namanya. Ya, mungkin kita bisa menafsirkannya itu sebagai Lukas, mungkin kita bisa menafsirkannya itu dengan yang lain gitu. Tapi kita tidak tahu siapa namanya karena tidak disebutkan. Nah, oke. Mereka dikatakan di dalam firman Tuhan itu berada 7 mil. 7 mil itu berapa ya? Mungkin lebih dari 8 kilometer ya dari Yerusalem di Emmaus, dalam perjalanan di Emmaus gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya keluar dari Yerusalem mau ke Emmaus, dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, keadaan mereka seperti apa? Keadaan mereka itu karena junjungan mereka, Mesias yang mereka harapkan, karena guru mereka, rabi mereka itu disalibkan, ya, mereka menjauhkan diri dari persekutuan, takut. Mereka kehilangan fokus dan melarikan diri dari panggilan. Padahal mereka harus tetap tinggal di Yerusalem sampai diperlengkapi oleh Roh Kudus. Tapi mereka kabur, ya. Sama seperti 12 murid-murid yang lainnya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka melarikan diri. Nah, ini suasana, situasi, kondisi, keadaan hati mereka. Kemudian mereka bercakap-cakap, diceritakan di situ. Berdiskusi satu sama lain, bertukar pikiran, ya. Mereka di ayat 16 dikatakan matanya terhalang sesuatu sehingga tidak bisa mengenali Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan bersama-sama mereka. Ayat 17 dikatakan muka mereka muram. Mereka kehilangan pengharapan, kecewa, putus asa, padahal mereka mengharapkan guru mereka ini, Mesias mereka ini bisa membebaskan mereka dari bangsa penjajah, dari penindasan orang Romawi, kerajaan Romawi. Mereka bingung antara percaya dan tidak percaya, karena satu sisi mereka mendengar berita kebangkitan dari para wanita, yang murid-murid perempuan, tapi satu sisi mana mungkin sih orang udah mati bisa bangun, bisa hidup lagi gitu kan. Nah, ini mereka antara percaya dan tidak percaya, bingung mereka. Sehingga waktu Tuhan Yesus menegur mereka dengan kata bodoh, itu berarti bukan bodoh secara intelektual, bukan IQ-nya jongkok, bukan, tapi karena mereka tidak punya pemahaman atau tidak beriman gitu ya. Mereka dikatakan tidak bijak begitu ya. Jadi lamban hatinya, tidak percaya, slow of heart to believe di ayat 25. Jadi mereka lamban untuk percaya begitu ya. Oke, saya lanjut. Agak lambat ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, di dalam perjalanan mereka menuju Emmaus, Tuhan Yesus datang sebagai orang asing gitu ya. Datanglah Tuhan Yesus mendekati mereka, lalu Tuhan Yesus tanpa memperkenalkan diri mereka, ya, dirinya, dia mengajar mereka secara pribadi dari Perjanjian Lama, dari Kitab Suci tentang siapa Mesias itu. Nah, Tuhan Yesus melayani mereka juga, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, sama seperti semalam sebelum Tuhan Yesus disalibkan di dalam hari Kamis malam itu ya. Yang kalau kita peringati itu adalah Kamis Putih gitu ya. Tuhan Yesus membasuh kaki mereka, lalu melayankan hal yang seperti ini. Mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan memberikan kepada mereka. Seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya, sebelum disalibkan. Di ayat 13. Nah, ketika mereka menyadari siapa Tuhan Yesus itu, ketika mereka yang menutupi mata mereka itu diangkat, maka apa dampak dari kebangkitan Kristus ini bagi mereka? Dampaknya adalah perubahan dalam pandangan mereka. Kalau sebelumnya dikatakan mereka itu tidak punya pemahaman di sini, ya bodoh, tidak bijak gitu ya, lamban hati dan tidak percaya, maka ketika selaput yang menghalangi mata mereka itu diangkat, maka terjadi perubahan dalam pandangan mereka. Ayat 31. Terbukalah mata mereka. Sebelumnya penglihatan mereka seolah-olah ada yang menghalangi, ada selaput atau ada apa begitu ya. Mungkin juga karena mereka terlalu sedih, mungkin juga karena mereka kebingungan, ya antara percaya dan tidak percaya. Nah, tapi yang jelas ada selubung yang menutupi mata mereka. Nah, selubung itulah yang diangkat, yang terangkat, terbuka begitu ya. Dibuka dengan cara dibelah, itu arti kata dianoigo, ya. Terbuka secara menyeluruh, seperti terbukalah pemahaman mereka begitu ya. Nah, sehingga mereka dapat mengenali Kristus, mengenali Dia gitu ya, gurunya. Tadinya mereka enggak ya, menganggapnya sebagai orang asing. Ya, Tuhan Yesus bertanya
dengan mereka gitu ya, seolah-olah dia nggak tahu gitu, makanya dianggap orang asing oleh oleh Kleopas dan salah seorang murid itu. Nah, mereka pun akhirnya ketika dibukakan matanya barulah bisa mengenali dia. Nah, pikiran awal mereka Yesus itu adalah nabi yang berkuasa, tokoh politik, pahlawan, pembebas secara lahiriah. Ya, mengenal epiginosko, artinya itu memahami dengan sungguh-sungguh dan cermat. Ya. Akhirnya mereka baru mengenali ya, bahwa Kristus datang bukan sebagai pembebas secara lahiriah atau militeristik secara politis, bukan gitu ya. Tapi benar-benar sebagai juru selamat dunia yang menghapus dosa orang-orang yang percaya kepadanya, umat pilihannya. Oke, saya lanjut. Ya, kemudian setelah perubahan dalam pikiran mereka, terjadi juga perubahan dalam perkataan mereka di ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Ya. Ada perasaan yang berbeda. Sorry ya, ada salah ketik dikit di situ. Ada perasaan yang berbeda yang mereka alami, yang diperkatakan. Ya, di ayat 14 dan 15 itu mereka tadinya berkata satu sama lain dalam perkataan yang negatif. Tetapi di ayat yang ke-32 ya dan seterusnya itu dikatakan begini, bukankah hati kita berkobar-kobar? Literalnya itu terbakar ya. Get fire ya. Penuh semangat memberikan kesaksian tentang pengalaman bertemu Yesus ya kepada 11 murid. Ini perubahan di dalam diri mereka ketika mereka sudah mengenali Kristus. Mereka berkata dengan penuh keyakinan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat 34 dan 35. Sesungguhnya, artinya sungguh-sungguh, Tuhan bangkit. Tuhan menampakkan diri. Ya, kalau kita bandingkan dengan ayat 20 sebelumnya, ya, dia telah dihukum mati dan disalibkan di dalam percakapan mereka satu sama lain. Ya. Tetapi ketika mereka mengenali siapa Kristus yang berjalan bersama mereka sebagai teman dalam perjalanan mereka, ya, menceritakan pengalaman berjalan dengan Tuhan di Emmaus dan menikmati perjamuan dengan Tuhan. Nanti waktu mereka berkumpul lagi dengan ke-11 murid ya, murid-murid Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus juga hadir bagi mereka semua. Nah, ini perubahan di dalam sikap mereka. Sorry, ini ada kurang ya. Tadi perkataan ya, yang kedua, yang pertama pemahaman atau pandangan, yang kedua adalah perkataan, yang ini adalah sikap, sorry, ketinggalan satu huruf ya, sikap. Lalu bangunlah mereka, they rose up di King James Version, Alkitab King James Version, atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saat itu juga mereka bangkit. Jadi perubahan dalam perilaku mereka, bukan sikap. Perubahan dalam perilaku maksud saya. Ya, mereka bangun gitu ya, pergi gitu ya, bangkit dan terus kembali ke Yerusalem. Tadinya mereka mau ke Emmaus, ketika dalam perjalanan itu mereka menjamu Tuhan Yesus, mengajak Tuhan Yesus bersama-sama dengan Kleopas dan satu orang murid itu. Ya. Akhirnya setelah bermalam mereka balik lagi ke Yerusalem. Dan mereka terus kembali lagi ke Yerusalem. Ya, ini kata kuncinya, ayat kuncinya di ayat 29. Ya, saya bacakan dari Lukas 24 ayat yang ke-29. Dikatakan begini. 29 Lukas 24. Saya buka Matius. Sorry ya, bentar ya. Lukas 24 ayat 29 berkata begini. Tetapi mereka, maksudnya Kleopas dan satu orang murid itu, sangat mendesaknya katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi dengan keterbukaan Kleopas dan seorang murid ini terhadap Kristus karena sudah mengenali dia, maka dengan antusias mereka pun bersaksi kepada ke-11 murid. Yang tadinya di ayat 17 dikatakan mukanya muram. Mereka mukanya muram. Nah teman-teman, keterbukaan dan sikap yang proaktif ya dari Kleopas dan seorang murid yang mengundang Tuhan Yesus masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan ke Emmaus itu atau di Emmaus itu ya, masuk ke dalam ruang privat mereka, ini menjadi penting dalam refleksi kita, di dalam perenungan kita. Pengalaman berjumpa dengan yang asing dapat menjadi cara Allah, menjadi metode Allah,
menjadi jalan Allah menjumpai dan meneguhkan iman kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan Kleopas dan seorang murid itu. Kita perlu memiliki keberanian untuk bersikap terbuka. Sama seperti saya terhadap teman-teman saya di lingkungan yang baru, di negara yang baru, ya, ketika belajar kami berbeda budayanya, tapi dengan keberanian membuka diri, saling bersikap terbuka, ya, akhirnya kita bisa saling kenal, ya. Nah, cara Allah meneguhkan dan menjumpai, ya, murid-murid, ya, juga dengan cara yang sama. Nah, Paskah bukan hanya mengajak kita, teman-teman, untuk tidak takut pada maut, pada kematian dan dosa dan kuasa iblis, melainkan juga untuk tidak takut pada yang asing, terhadap sesuatu yang baru, terhadap sesuatu yang mereformasi kita, ya. Ini slide saya yang terakhir, nanti saya akan ajak rekan-rekan teman-teman untuk bertanya jawab, ya. Jadi sebagai penutup saya ingin sampaikan keterbukaan itu memberikan kita kesempatan untuk menemukan teman dalam perjalanan iman. Bersyukur kalau Tuhan memberikan kita komunitas orang-orang percaya, sebagaimana juga Komisi Pemuda di GKY Balikpapan menjadi satu komunitas, satu persekutuan di mana bisa menemukan teman-teman satu sama lain, bisa melihat Kristus di dalam diri teman-teman lainnya. Bagaimana Kristus berkarya di dalam diri masing-masing murid, gitu ya. Menjadi teman dalam perjalanan iman kita. Ya, di mana kita dapat membagikan gagasan, bahkan juga kerapuhan kita, kegagalan kita satu sama lain, sehingga kita dapat saling menerima satu sama lain, menguatkan, menjadi berkat dalam kehidupan. Dan dalam hal ini keberagaman pengalaman umat Kristiani, umat Kristen patut diterima sebagai kekayaan rohani yang harus dirayakan bersama. Saya tutup, ya, pembahasan saya tentang teman dalam perjalanan iman. Saya berikan kesempatan buat teman-teman boleh bertanya jawab seorang demi seorang. Boleh tolong saya dibantu oleh Lauselim atau mungkin juga oleh WL dalam memoderatori atau menengahi percakapan ini. Silakan. Oke, terima kasih Losa Lukman untuk sharing firman Tuhan hari ini tentang temanya teman dalam perjalanan iman. Jadi tadi sudah dibuka untuk sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman semua yang ingin bertanya silakan, dan juga jika ada yang menanggapi bisa juga. Saya persilakan buat teman-teman semua di malam hari ini untuk memberikan pertanyaan untuk tema kita di malam hari ini. Ayo Losa Dian, sepertinya ada pertanyaan. Silo. Iya, sama-sama. Losa Lukman mau bertanya. Ini kan tadi kita kan bahas masalah orang asing. Nah, sebenarnya sih gimana sih Pak kalau misalnya kita ketemu sama orang asing, gimana caranya kita tuh untuk belajar terbuka? Misalnya ini kebanyakan kan ada orang yang introvert, ya, punya tutup. Nah, gimana cara dia untuk belajar percaya atau terbuka kepada orang asing? Suaranya agak terputus-putus, tapi sedikit saya tangkap, kalau ada orang yang introvert, bagaimana kita bisa menerimanya, ya? Maksudnya bagaimana cara kita belajar untuk terbuka? Oh, terhadap orang yang introvert itu ya? Ya. Atau bukan kitanya yang introvert? Tanya yang introvert misalnya. Nah, terus kita ketemu sama orang asing. Itu kan pasti susah ya Pak untuk terbuka. Cuman kan tadi Bapak jelasin kita harus belajar untuk terbuka. Nah, bagaimana kita belajar untuk terbuka dan percaya kepada orang asing, Pak? Ya, memang sih kalau kita introvert, memang kan itu kan pembawaan dari lahir ya. Kalau diri kita sendiri yang introvert. Tapi kalau saya melihat begini, orang introvert itu bukan tidak bisa membuka diri. Orang yang introvert itu juga sebenarnya akan membuka diri pada waktu dia merasa dia sudah kenal dengan orang yang dia jumpai atau temui itu. Dan dia akan bisa berinteraksi dengan orang-orang, mungkin tidak banyak, tapi orang-orang yang dianggap dekat dengan dia. Nah, memang tetap aja kata kuncinya di sini kita perlu keterbukaan. Keterbukaan memang mengundang resiko. Untuk kita bisa, katakan kalau orang yang baru kita kenal, kita bisa ditipu, bisa dihianati, bisa dilukai,
Ada kemungkinan seperti itu. Tapi itu khusus benar-benar kepada orang yang kita tidak kenal sama sekali. Tapi kalau di dalam komunitas, kalau kita sudah kenal satu sama lain, memang betul ada orang-orang yang introvert. Katakan saya introvert. Orang yang introvert bukan berarti juga tidak terbuka. Dia bisa terbuka, tapi tidak kepada banyak orang. Berbeda dengan orang ekstrovert. Orang ekstrovert itu, wah, dia dengan siapapun ya. Ini Lauselim ini orang yang ekstrovert. Kalau saya itu orang yang introvert. Ya. Jadi kalau saya itu bergaul hanya dengan sedikit orang yang benar-benar dekat dan akan membuka diri lebih kalau saya merasa nyaman dan bisa mempercayai seseorang. Seperti itu. Tapi anyway, bagaimanapun, bagi kita yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, harusnya sikap kita menjadi saksi, menjadi duta Kristus, menjadi pengabar Injil, ya, itu harusnya menunjukkan adanya keterbukaan. Dan kita mau datang dengar kisah atau cerita dari orang lain juga. Selain kita membagikan kisah bagaimana Tuhan berkarya dalam diri kita. Apakah menjawab, Dian? Kalau kurang mungkin Lauselim boleh menambahkannya. Bagaimana Dian? Cukup menjawab. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, boleh Pak? Ya, boleh. Ada Silakan Dian pertanyaan kalau boleh. belum merasa pas ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Terus misalnya gini Pak, misalnya kita udah belajar untuk terbuka sama orang lain, kira-kira ada nggak ya Pak tips atau cara supaya kita tuh tidak kecewa ya Pak? Maksudnya kan kadang untuk membuka diri untuk percaya ke orang lain tuh susah ya Pak ya. Nah mungkin saat kita udah percaya ternyata dia mengecewakan kita. Bagaimana Pak tips menghadapi supaya kita atau meminimalisir kekecewaan itu Pak? Mungkin cukup jelas ya Pak pertanyaannya. Ya, ini kalau di dalam komunitas Kristen memang tidak mudah memang. Saya harus akui bahwa ketika dalam hubungan relasi yang sangat akrab, katakan ini kalau isu-isu di dalam atau permasalahan-permasalahan relasi di dalam masa-masa pemuda-pemudi atau remaja begitu, youth gitu ya. Itu masalah asmara yang repot nih. Ya. Ketika tadinya sama-sama berjalan untuk melayani Tuhan begitu giat, lalu mereka suka sama satu sama lain gitu ya, katakan tertarik begitu ya, lalu berpacaran atau membina relasi yang lebih dekat begitu ya, lalu putus gitu ya. Nah, dengan putusnya relasi itu kadang-kadang putus juga hubungannya dengan Tuhan atau dalam kaitannya dengan pelayanan terhadap gereja dan komunitas begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini memang sangat disayangkan gitu. Tapi saya tidak bisa pungkiri bahwa ini kadang-kadang terjadi. Nah, kalau sudah seperti ini, baiknya rekan-rekan sebagai aktivis komunitas Kristen atau gereja memang sungguh-sungguh harus membedakan antara saya marah dengan Tuhan dan saya marah dengan orang. Katakan itu mantan pacar saya lah, atau aktivis atau orang siapapun itu. Kita harus bisa bedakan itu. Cuma memang kalau dalam komunitas yang sama memang nggak enak sih ya. Kalau udah terjadi sesuatu, kalau kita nggak bisa berbaikan, berrekonsiliasi, berdamai, lalu ada dalam satu kandang, ya memang nggak mudah sih memang. Gitu. Mau tidak mau, syukur-syukur masih ada salah satu yang bertahan. Kalau dua-duanya pergi itu yang sedih memang. Ya, Lauselim mungkin punya pengalaman seperti ini. Bagaimana menggembalakan domba-domba yang relasinya rusak karena ya ketidakcocokan satu sama lain, lalu bagaimana bisa mendamaikan. Gitu. Mungkin langkah sederhana kita mulai dari begini, entah dia ekstrovert atau introvert. Lause Lukman sering memakai istilah testing the water. Jadi seberapa jauh kita relakan informasi kita ini menjadi konsumsi publik, itulah yang kita ceritakan. Misalnya, saya suka kapurung. Saya tidak keberatan ini berita kalau menjadi konsumsi publik. Tetapi kalau misalnya saya, kan pengalaman hidup kan banyak. Misalnya saya keberatan untuk cerita bahwa saya selama pacaran berulang kali saya tidak pernah setuju untuk mendapatkan ciuman. Jadi ini adalah konsumsi pribadi. Saya tidak bersedia untuk dikonsumsi publik. Maka saya tidak akan cerita.
Nah, jadi kita boleh memakai sistem testing the water. Seberapa jauh kita mau terbuka, lalu kita siap kalau itu menjadi konsumsi publik, lalu kita jadi tahu, oh kadar orang ini segini. Lalu kita boleh memakai titik atau koma di dalam relasi dengan dia. Jadi artinya kita hanya cerita tentang kesenangan makanan, kopi Toraja, ya bakpyong itu. Nah, jadi itu saya dengan sukacita sekali cerita itu. Tetapi dalam hal pacaran, saya tidak akan cerita ke si X karena si X ternyata punya karunia itu adalah trompet gitu loh. Nah, jadi itu daripada saling melukai, ketika kita dilukai, kita juga secara tidak langsung akan melukai dia. Jadi artinya setiap orang itu kita testing the water. Ya, di belakang saya ada pohon cabai. Saya akan bilang sama dia, kalau kamu sampai ember, ini loh cabai. Nah, jadi pertemanan itu adalah gini, try and error, testing the water, terus berjalan. Lalu kita juga boleh memakai istilah begini, ada hal yang mau saya ceritakan, tetapi saya tidak mau ini kamu ceritakan ke siapa-siapa. Jika sampai dia cerita ke siapa-siapa, kita bilang ini adalah pengenalan pertama saya kepada kamu bahwa kamu juga bisa bercerita kepada orang lain, sehingga saya harus membatasi kisah-kisah saya yang menarik. Ya, ya, thank you Bu Lim yang sudah Saya membagikan. terkesan lihat si Dian kok cantik banget ya. Terus. Kayaknya dia bukan ke Toraja, dia ke Korea tuh. Iya, dia ketemu kembarannya Song Hye Kyo. Lim Min Ho. Apakah cukup menjawab Dian untuk Menjawab, tambahan Mas. dari Bu Lim? Ya. Cukup menjawab, Mas. Ya, Terima jadi kasih, Mas. Kalau sudah Ya. menjawab, berarti saya yang bertanya. Oh, Lose, ada pertanyaan? Silakan. Kapan kita tahu bahwa kita sedang ada selaput yang menutupi kita? Karena dua orang itu yang ke Emmaus itu adalah murid Tuhan, mereka tidak tahu bahwa ada selaput yang menutupi mereka. Jadi kapan kita tahu? Supaya kita nggak kena dimarahin bodoh sama Tuhan. Oke, ini pertanyaan ditujukan pada saya nih berarti ya Bu Lim ya. Ke Dian boleh. oh, Atau ada yang mau menjawab Bu Lim? Bu, iya, Lauselim ada yang mau menjawab. Lauselim silakan. Kelompok dari Sekolah Pelita Hati. Yang mana Sudah tuh? di Lose, oh siapa di sini di chat apa ya? Lose Alfian, Lose Yosri. Oke. Lause Joanna, Lause Esther. Iya. Ini semua dipanggil Lause, maaf, semua dipanggil Lause ini karena guru sekolah minggu ya? Iya, ada yang guru sekolah minggu, ada yang guru sekolah. Guru di Oh, ada yang guru sekolah. sekolah. Oke. Oke. Ini Jadi orang-orang langsung mau dijawab Lause atau bagaimana? Nggak apa-apa, yang lain boleh ikutan. Oke. Karena kan saya tidak menguasai seluruh pengetahuan kecuali Tuhan. Wah, ini di sini ada DM masuk gitu ya, izin bertanya, apakah waktu Yesus menampakkan diri, kemudian Kleopas dan temannya tidak mengenal Yesus, adalah sesuatu yang Yesus rencanakan, atau pada dasarnya karena mereka masih bersedih, mereka jadi tidak peka dengan kehadiran Yesus. Di Markus 16 ayat 12 dikatakan, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kalau Yesus rencanakan, apakah tujuannya untuk membuat Kleopas bisa dengan terbuka menceritakan tentang Yesus? Nah, pertanyaan seperti itu. Ya, saya pikir, Saya pikir pertanyaannya hampir senada ya dengan pertanyaan tadi Bu Lim pertama. Kalau Bu Lim menariknya lebih kepada kita. Kapan kita tahu selaput itu diangkat atau selaput itu masih ada pada diri kita? Kalau yang pertanyaan yang kedua tadi dari
Sil itu siapa ya? Sil itu ya. Ya, pokoknya saya sebut nama Teman yang dari ada. Pelita Hati lah kalau Oh ya, yang bertanya. saya baca ininya aja nama di layarnya ya. Jadi kalau pertanyaannya yang tadi itu seolah-olah saya nangkepnya gini, kesannya seolah-olah Tuhan yang membuat mereka memang nggak bisa melihat dengan jelas. Seolah-olah Tuhan itu yang membiarkan mereka demikian, nanti waktu Tuhan berkehendak baru mereka bisa lihat. Iya, ada benarnya juga seperti itu. Ada benarnya juga seperti itu, tapi kalau kita mengacu kepada beberapa penafsir, menurut saya juga adalah masuk akal bahwa karena kesedihan yang sangat atau kegoncangan ya, sesuatu yang traumatis karena gurunya, rabinya, junjungannya itu disalib sedemikian mengerikan, mengagetkan mereka dan membingungkan mereka sehingga mereka putus asa kabur. Bisa jadi memang mereka ini kurang apa ya, bisa mengenali Kristus karena situasi batin yang seperti itu begitu. Sampai nanti Tuhan memang bukakan itu. Begitu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bu Lim, tadi saya jawab juga sekalian. Kapan kita tahu? Saya menjawabnya dari pengalaman saya. Pengalaman saya waktu masih kecil, memang saya sekolah Kristen gitu. Sempat sekolah Kristen sampai kelas berapa begitu, kelas 3 atau kelas 4 begitu ya. Nah, SD. Saya sudah tahu tentang nama Kristus, kisah-kisah dalam Alkitab begitu ya, minimal ya paling enggak sampai kelas 3 lah begitu. Lalu ketika remaja terjadi pergolakan iman dan identitas diri, saya kembali lagi mengenal Kristus karena sebelumnya saya beragama yang lain, ikut orang tua agama leluhur. Lalu saya mulai menggumuli lagi ya iman kepercayaan saya dari non-Kristen dengan membuka Alkitab, membaca. Saya bisa membaca, saya tahu ceritanya, tapi saya tidak tahu maknanya, artinya. Seolah-olah ada selaput yang menutupi mata saya. Gitu. Sampai pada akhirnya saya menjadi percaya, ya mengikuti KKR, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya baru bisa mengerti. Nah, seolah-olah itu ada selaput yang diangkat dari mata saya. Tapi sampai sekarang pun bukan berarti saya tahu segalanya. Banyak hal-hal yang bersifat rohani, spiritual, dan pengetahuan teologis Alkitab yang terus berkembang begitu ya, pengetahuannya ya, maksud saya bukan Alkitabnya terus berubah, bukan, tapi pengetahuan teologis dan spiritual yang terus Tuhan bukakan sebagaimana pewahyuannya gitu ya, pewahyuan yang progresif, bukan pewahyuan. Sekarang udah nggak ada pewahyuan, yang ada itu apa ya, iluminasi, itu penerangan ya, penerangan yang semakin ke belakang itu semakin terang benderang gitu, semakin ke zaman kita sekarang ini makin dibukakan gitu loh. Yang saya maksud progresif itu secara bertahap gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kapan kita tahu? Ya waktu kita bertobat, menjadi percaya kepada Tuhan. Selaput itu akan diangkat. Tapi perlahan-lahan dengan pertumbuhan iman kita secara bertahap, kita juga makin mengenali Kristus. Kayak kira-kira kayak saya ngomong sama istri saya. Aku makin kenal lo kamu. Bukan berarti saya sebelumnya nggak kenal dia. Kalau aku bilang, sekarang aku kenal kamu, itu berarti ada akumulasi atau pertambahan, ada tahap-tahapan semakin mengenal gitu. Sama hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan juga begitu. Saya semakin mengenal Tuhan. Saya baru tahu Tuhan itu gitu ya. Dalam perjalanan Kleopas dengan seorang murid itu belakangan baru dia tahu gitu. Padahal sebelumnya memang sebenarnya dia udah tahu tentang Kristus, tapi waktu itu entah kenapa matanya seperti ada selaput, nggak bisa mengenali pada waktu itu kecuali Tuhan bukakan. Nah, moga-moga ini menjawab pertanyaan Lauselim dan juga tadi dari Sil ya. Boleh ditambahkan Bu atau Lauselim, boleh ditambahkan silakan. Oke, terima kasih Lause Lukman. Silakan kalau Selim ada tambahan atau apa, silakan. Audionya dinyalakan dulu Lause. Oh, masih di mute ya, di unmute. Ketika kita percaya Tuhan, bertobat, maka selaput itu akan dibuka dan secara progresif makin ke depan, jika kita mau semakin mengenal Tuhan, selaput-selaput itu makin akan terus terangkat ya. Jadi misalnya kalau saya menikah dengan satu pria, kan saya nggak tahu kalau dia itu besokannya bisa bau ketiak gitu. Nah setelah menikah lama, kok kamu bau ketiak? Terus dia bilang, memang kalau laki-laki begitu. Nah itu jadi makin jelas mengenal.
saya terima kasih untuk jawaban yang menolong bisa semakin kenal istri, pasangan hidup, dan bahwa selaput yang dibukakan itu bersifat progresif, dengan catatan semakin kita mau mengenal, Tuhan akan semakin membukakan diri. Xie. Sama-sama, Bu. Ini saya tidak tahu waktunya apa masih cukup. Kalau ada yang mau bertanya satu lagi mungkin masih bisa kali ya. Oke, ya. Kalau dari siapa? Jojo? Ya. Jojo ya? Ya, Silakan Jo. Membicarakan soal teman seperimanan, kan terkadang kita sebagai manusia juga mendoakan kita yang misalkan nih suka sendirian, suka suka menyendiri. Nah, terkadang kita kan suka berdoa nih, Tuhan berikan saya teman yang dimana saya bisa bersama-sama bertumbuh imannya. Nah, tapi terkadang kalau misalkan kita udah minta sama Tuhan, baru kita ketemu nih teman yang seperimanan sama kita, yang bisa membantu kita. Tapi kalau kita juga masih ragu terhadap dia, apakah itu juga termasuk kita ragu sama Tuhan? Seperti itu. Boleh, sorry, saya agak kurang nangkep. Tadi saya mencari-cari yang berbicara siapa ini. Saya cuman kameranya lagi nggak bisa itu dia. Oke. Yang bicara namanya Yohanes, dipanggilnya Jojo. Oh, Jojo. Ya. Jadi bagaimana tadi, boleh diulangi kenapa jadi ragu? Kan kita sebagai manusia kan kita mempunyai keraguan-keraguan. Oke. Ya. Dan terkadang keraguan itu menggerogoti kita gitu. Kita minta sama Tuhan untuk teman yang baru, kita sudah minta, kita dapat, tapi masih ragu-ragu juga gitu. Untuk untuk kenalan, untuk apa? Apakah itu juga termasuk berdosakah kita karena keraguan akan teman kita dan keraguan akan apa yang kita minta kepada Tuhan seperti itu? Dan apakah itu dosa juga kalau kita misalkan ya gimana kata-katanya ya, ragu akan doa kita terhadap teman kita ini gitu? Iya, kalau menurut saya sih keraguan itu tidak melulu sesuatu yang salah. Keraguan-raguan itu bisa saja menuntun kita kepada pencarian. Justru ilmu pengetahuan berkembang karena adanya seseorang atau kelompok orang yang meragukan hipotesis sebelumnya. Lalu dia meneliti, lalu dia mengembangkan penelitian itu sehingga dia bisa mematahkan keraguan itu dengan mengatakan ini keliru atau ini benar, semakin memperteguh. Jadi keraguan-raguan itu tidak melulu sesuatu yang negatif. Persoalnya kalau keraguan yang terjadi pada salah seorang murid Kristus atau kebanyakan murid Kristus pada waktu berita tentang kebangkitan Kristus diceritakan oleh para wanita, gitu ya, murid-murid wanita yang terlebih dahulu melihat kebangkitan Kristus atau menyaksikan kebangkitannya, itu persoalannya pada ketidakpercayaannya, lamban hatinya. Kalau tadi di dalam kisah yang kita baca itu lamban untuk menjadi percaya, ya. Jadi keraguan-raguan itu sendiri pada dirinya tidak selalu negatif kalau keraguan-raguan itu menuntun kita kepada mencari tahu dan menjadi percaya. Tapi keraguan-raguan itu menjadi salah ketika kita memang nggak mau mempercayainya, lamban untuk mempercayainya, tidak mencari tahu begitu. Nah, ini harus kita bedakan ya. Jadi keraguan-raguan pada dirinya sendiri secara ansih itu tidak selalu negatif. Justru ilmu pengetahuan berkembang karena ada orang yang meragukan sesuatu, teori sebelumnya katakan gitu, hipotesis sebelumnya. Tapi kalau kita dalam keraguan kita misalnya dalam relasi, justru kita mencari tahu ya. Kalau orang mau nikah itu ya, istilah orang Jawa itu harus cari tahu dulu bibit bebet bobotnya. Bibit bebet bobotnya itu latar belakang keluarganya, pendidikannya, orangnya kayak gimana. Nah, kita harus cari tahu. Itu memang benar. Gitu. Jadi menurut saya itu tidak selalu salah. Kalau kita mendoakan itu paling baik. Kalau kita buka diri sedikit demi sedikit sesuai dengan proses dan juga waktu yang berjalan, itu juga baik. Bijaksana malah menurut saya. Apakah ini menjawab Jojo? Jojo? Ya, menjawab Lause. Oke.
Atau Lauselim mau menambahkan sesuatu, Lause? Ada. Tidak ada. Oh, nggak ada tambahan Lause. Tidak ada. Oke. Oke, mungkin bagi teman-teman saat ini yang mau masih ingin bertanya dan untuk tema kita malam hari ini, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin nanti bisa WA ke Lauselim atau ke pengurus, nanti bisa mungkin Lauselim bantu jawab, atau nanti Lause bisa teruskan ke Lause Lukman. Ya, Boleh, mungkin boleh. begitu Senang ya. sekali. Lause Lukman, jadi saya akan Teruskan kalau jika ada pertanyaan. teruskan ke Lause. Oke. Nah, saya Terima mungkin kasih buat gini. teman-teman semua yang Ya, sebentar, Sil. Saya titip ini silakan, aja, Mas. satu refleksi atau satu PR perenungan buat kita semua. Kita tahu bahwa komunitas Kristen itu ada banyak dengan berbagai tradisi gereja dan pandangan teologis yang berbeda-beda, doktrin yang berbeda-beda. Ya kan? Kan tema kita tadi teman dalam perjalanan iman. Ketika kalian bergaul, internet saya agak terganggu nih. Oke. Sudah oke ya, bisa terdengar ya. Nah, ketika kalian bertemu dengan orang-orang Kristen dari latar belakang gereja, pandangan teologis yang berbeda, tapi bukan aliran sesat ya. Maksud saya bukan yang benar-benar menolak doktrin Tritunggal, menolak doktrin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, tapi ini dari tradisi gereja, katakan gereja Injili atau gereja ekumenikal gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman memaknainya, mengartikan perbedaan-perbedaan itu. Nah, coba nanti didiskusikan, direnungkan begitu ya. Kita tahu ada banyak tradisi gereja yang berbeda-beda, bukan? Ya, bahkan secara mazhab ada 3 mazhab besar nih dalam kekristenan. Ya, yang pertama Roma Katolik, kita tahu lahir Protestan, ya, payungnya sangat besar Protestan itu. Ya, kemudian juga ada yang baru-baru ini berkembang itu ada gereja Ortodoks. Gitu ya, gereja Ortodoks Timur atau Yunani, dan Ortodoks itu payungnya besar. Banyak lagi Ortodoks itu payungnya besar. Nah, ketika kalian menemui ya, tradisi-tradisi umat Kristen yang berbeda itu, gimana rasanya? Gitu ya. Nah, ini saya tidak akan menjawab. Silakan kalian gumulkan. Nanti ini menjadi topik pembicaraan yang cukup baik. Gitu ya. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti Lauselim akan bantu saya jawab. Ya, karena temanya ini kan bicara teman dalam perjalanan iman. Ya, ada banyak saudara-saudara seiman kita yang percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka datang dari latar belakang gereja, tradisi, pengajaran yang berbeda-beda. Bagaimana kalian memaknainya? Itu saja yang saya titip, gitu ya. Nanti boleh kita diskusikan masalah ini, karena masih dalam topik teman dalam perjalanan iman. Mereka punya pengalaman-pengalaman spiritual bersama Tuhan juga yang agak berbeda dengan kita. Terima kasih. Biasanya keraguan terjadi pada saat kita menuntut teman yang kita mau, bukan teman yang Tuhan mau. Akhirnya itu jadi ragu dan konflik. Oke. Terima kasih Lauselim. Terima kasih buat teman-teman semua juga di malam hari ini yang sudah memberikan pertanyaan, dan juga terima kasih untuk Lause Lukman yang telah memberikan tanggapan. Maaf kalau ada suara-suara itu. Oke. Saat ini saya serahkan ke Lause Lukman untuk menutup firman Tuhan kita di malam hari ini dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau Engkau adalah teman yang paling baik, yang paling sempurna, yang telah memberikan nyawamu, memberikan hidupmu bagi kami, sehingga kami boleh lepas dari keberdosaan kami, dari kehidupan kami yang sia-sia, dari ketakutan-ketakutan kami, kebimbangan kami, keraguan kami. Kalau kami boleh diselamatkan, itu hanya karena anugerah-Mu saja. Kalau kami boleh dijadikan sebagai sahabat-Mu ya Tuhan, bukan lagi sebagai hamba-hamba yang tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, tetapi kami bahkan boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hamba berdoa bagi komunitas youth atau Komisi Pemuda GKY Balikpapan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemuda-pemudi, remaja di tempat ini.
Tuhan biar kiranya campur tangan memberikan pertumbuhan rohani, biarlah komunitas mereka menjadi komunitas yang saling membangun satu sama lain di dalam iman, di dalam karakter yang serupakan Kristus. Kau berkati Lau Selim yang menggembalakan, yang membimbing, dan memperhatikan kawanan domba ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Feli. Amin. Terima kasih untuk GI Lukman Sama-sama. yang telah membawa kita dalam firman Tuhan. Kita akan masuk dalam persembahan. Bisa scan QR code untuk persembahan, nanti akan ditempelkan oleh host. Dan sambil kita scan QR code, kita akan nyanyikan satu pujian, Ada Satu Sobatku. Aku susah waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Pemuda GKY Balikpapan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Oke. Ya, thank you sekali. Terima Saya kasih, diberikan Lau kesempatan Selim. untuk boleh Sisi Lau melayani. Lukman, sisi teman-teman. Lau Selim, Terima nanti kasih. saya minta fotonya juga ya. Iya, Terima kasih, Lause. iya. Terima kasih, Bagaimana Lause. kabar Lause Yosi tadi? Minta dijawab nggak dijawab? Hah? Iya, Lause. Ada apa, Lause? Iya, tadi minta Lause Yosi memberi jawaban, terus nggak ada yang bunyi dari grup Diskusi tadi mungkin sempat Ya. Lause panggil yang waktu sapa tanya jawab. Lause. Kurang Apa? fokus tadi. Iya, nggak apa-apa, sudah dimaafkan. Nanti Iya, kita Lause. berjuang lagi, Iya. manis ya. Iya, Lause. Mana Juana? Juana sedang sakit, Lause. Sakit apa? Sakit apa? Lagi pusing, Lause. Pusing. Bukan sakit gigi kan? Pusing karena apa ini Juananya? Bukan sakit gigi kan? Nggak apa-apa, Lause. Tadi ada insiden sedikit saja. Sorry, saya sambil ngemil ya. Iya, Lause.
habis menguras pikiran, energi harus diisi kembali. Benar nggak, Lau Selim? Tidak. Oh, tidak. Si Lau Selim udah diet sekarang dia. Oke, kalau gitu saya mohon pamit ya, teman-teman semua. Senang sekali. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Nanti Lau Selim yang akan membantu saya menjawab. Terima kasih, Lau Selim. Siap, Lause Lukman. Ya, saya tinggal ya. Sampai Salam jumpa dari keluarga semuanya. Terima Ya, kasih, sushi, Lause. Berkati. Sese. Terima kasih Felis, ya lo Selim, semuanya.